Terima kasih. Adalah suatu kebahagiaan buat kita bila kita senantiasa diam tenang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau memiliki kerinduan yang sungguh untuk datang kepada Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagia. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Raja.
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembah
lebih lagi meninggikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kita akan berkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat datang Pak Chandra dan rombongan. Bersama kita akan melayani Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukari. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita pasti diberkati. Kita pasti pulang membawa kelepasan dan kemenangan. Kita senantiasa ditolong Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti bisa bersama Tuhan. Amin. Mari kita menari bersama buat Tuhan ya. Jangan jaim-jaim. Sekali lagi,
kalau lihat konser gitu kan kita ikut menari ya. Kita ini menari buat Tuhan, bukan dilihat sesama ya. Tapi kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus kita akan mendapat kemenangan. Amin. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Ibu Dian akan berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang ada pada kami Tuhan. Engkau sucikan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Engkau berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan ketulusan hati kami, dengan kerendahan hati kami. Dan persembahan kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Engkau memberkati hamba-Mu yang menjalankan dan mengelolanya. Amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjuk
Yesus kita luar biasa. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kita bangga memiliki Tuhan seperti Tuhan kita Yesus. Karena Dia selalu membela segala perkara kita di dalam setiap keadaan. Senantiasa ada bersama kita. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah diberi
bangkit berdiri bersama. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. nyanyi Hosana
Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami tahu, kami sadari Tuhan ada di tempat ini. Ketika Tuhan hadir di tempat ini, izinkan yang sakit alami kesembuhan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang punya beban, punya masalah, punya persoalan pagi hari ini Engkau buka jalan untuk kami semua. Sehingga pulang dari tempat ini kami semua disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa berbicara atas kami pada pagi hari. Dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk, shalom. Tadi waktu kesini saya kan lewat, rencananya mau lewat tol, tapi e-tol saya habis. Jadi saya masuk beberapa Indomaret tuh nggak bisa semua. Gitu. Ada masalah, hanya lewat darat arteri untuk nyampe di sini. Melalui Lawang terus ke sini. Jadi saya tadi lewat Lawang. Nah, saya ingin suara kita hari ini terdengar juga di Lawang. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita buka dalam Markus, Injil Markus pasal yang keempat. Terima kasih untuk Ibu Gembala juga jemaat yang ada di tempat ini. Cukup lama kami enggak di sini ya. Padahal saya sering ke Wagir, daerah Wagir Malang Selatan. Markus pasal yang keempat kita buka ayat 35. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Kita akan baca saling bergantian. Saya ayat yang ke-35, Bapak Ibu ayat yang ke-36. Kita bergantian hingga pada ayat yang ke-41 nanti kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan amin. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuk laut taufan yang sangat dahsyat itu dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 41 kita baca bersama-sama dengan suara keras, 1, 2, dan 3. Mereka amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 bulan yang lampau saya ditelepon oleh teman saya dari Sulawesi. Dia bilang begini, Pak Chandra, kami ini berlima, sekarang ada di Sulawesi, mau ke Denpasar, Bali. Oh, kamu mau ke sana? Berapa orang? 5 orang, kami mau ke Bali. Lalu dia tanya sama saya, menurut Pak Chandra enaknya bagaimana? Apakah kita perlu tour guide untuk menuntun kita, atau sampai di sana kita jalan sendiri? Kalau menurut Bapak Ibu enak jalan sendiri atau pakai tour guide? Lalu dia tanya, menurut Pak Chandra enaknya bagaimana? Saya bilang begini, dua-dua bisa. Kalau Anda pakai tour guide, itu kan Anda akan mempermudah Anda. Kenapa? Karena mereka kan lebih ngerti wilayah hari ini kemana, besok kemana, lusa kemana, makan pagi di mana, makan siang di mana, tidurnya di mana. Tapi kalau kamu jalan sendiri, nyampe sih nyampe, tapi Anda kan tidak bisa menyusun jadwal dengan baik. Jadi sebaiknya Anda pakai tour guide. Oh kalau gitu Pak Chandra bisa aturkan? Oh bisa. Nanti saya aturkan, hotelnya di mana, mobilnya siapa yang dipakai, saya aturkan. Nah kembali lagi, akhirnya mereka ikuti saran saya. Dalam kehidupan ini juga Tuhan mau
kita memilih. Apakah Anda ingin berjalan sendiri atau Anda ingin jalan bersama Tuhan? Anda jalan sendiri nyampe enggak? Nyampe. Nyampenya kemana? Bulu Lawang. Nyampenya ke sini. Jadi 3 minggu yang lalu saya tuh ada di Batu. Hari Sabtu berangkat nginap di Batu. Karena hari Minggu ada pelayanan di Malang Selatan, perbatasan. Saya berangkat Sabtu, nginap semalam. Nah, paginya itu ada ibadah. Jadi saya dari Batu turun ke Wagir ya. Saya ini nggak tahu jalan Bapak Ibu. Jadi pakai map. Nah, mapnya itu kadang muncul, kadang nggak muncul. Karena jalannya kan ya ada jalan sepi, ada sunyi sepi gitu. Sunyi. Kadang muncul, kadang nggak muncul. Jadi patokan saya adalah GPS itu. Akhirnya juga nyampe di Wagir, tapi dengan berliku-liku. Karena saya menggunakan GPS atau GPS itu loh Pak. Goblok pasti sampai itu. GPS. Nah, setelah nyampe di situ, puji Tuhan, ibadah bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita ini mau ikut siapa di dalam kehidupan? Mau ikut sendiri, berjalan sendiri atau berjalan bersama dengan Tuhan? Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 35, kita lihat di sini. Keluaran pasal 33, Keluaran 33, kita lihat ayat yang pertama. Keluaran 33 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ayat ini. Keluaran pasal yang ke-33 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang. Tuhan bilang begini sama Musa, Musa, aku ini keki, sungguh-sungguh keki dengan bangsamu. Kenapa? Kalau ada berkat, mereka haleluya. Tapi kalau dalam keadaan kesulitan, tidak ada air, mereka apa? Bersungut-sungut. Ada makanan, senang. Tidak ada makanan, bersungut ngomel. Itulah bangsamu. Oleh karena itu, ya Musa, engkau harus bawa keluar bangsa ini dari Mesir ke Israel. Aku akan mengutus malaikat yang akan menuntun engkau. Musa bilang begini sama Tuhan, malaikat itu hebat. Iya. Malaikat itu dahsyat. Iya. Tapi aku lebih senang kalau Tuhan sendiri yang menuntun aku. Aku tidak mau berjalan, tidak mau bergerak kalau bukan Tuhan yang menuntun aku. Malaikat tidak cukup bagiku, kata Musa. Aku mau Tuhan sendiri. Ayat 15, coba lihat ayat 15. Ayat 15 dari Keluaran 33 ayat 15, 14 dan 15. Mari kita baca bersama-sama ayat 14 dan 15. Keluaran 33 ayat 14 dan 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, kalau bukan Tuhan aku gak mau pergi. Kalau bukan Tuhan aku gak mau berangkat. Jadi kita perlu berjalan bersama Tuhan. Jalan bersama Tuhan ada gak tantangannya? Ada, banyak. Banyak gak kesulitan? Banyak. Saya 2 minggu yang lalu khotbah di Betani Pandaan. Jam 8 pagi. Setelah khotbah, sebelum pulang, saya mampir ke toko di daerah Pandaan karena ada toko yang utang belum bayar, saya nagih di situ. Lalu saya dapat tagihan itu kurang lebih 2 juta. Ini habis khotbah, saya dapat tagihan 2 juta. Lalu saya masukkan ke dompet sebesar ini, lebih kurang ada resletingnya. Sampai di rumah, karena bawaan saya banyak, ini dompet saya kelei, dikelei itu, gini. Turun dari mobil, mau masuk rumah.
Tengah malam jam 10 saya ingat loh. Saya kan tadi habis pelayanan saya nagih 2 juta. Mana dompet? Tak cari loh nggak ada. Sampai hari ini nggak ketemu aku. Saya cari kok nggak ada ya. Makanya kalau ada uang jangan dikelei, jatuh gini. Bahaya, jangan dikelei. Makanya saya aduh sudah. Nah kalau kita fokusnya kepada uang itu kita akan tidak bisa tidur. 2 juta itu lumayan, dibelikan rawon ya cukup banyak. Tapi sudahlah, sudah hilang yang mau apa lagi. Jadi yang Tuhan mau supaya kita ini mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa sih untungnya kalau kita jalan sama Tuhan? Kan begitu. Untungnya itu apa? Keuntungan yang pertama kita lihat kalau kita berjalan dengan Tuhan, Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang pertama. Tolong salah seorang membacakan buat kita semua. Markus 5 ayat yang pertama. Ya. Keuntungannya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Markus 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin. Ya. Lalu sampaikanlah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Lalu sampailah mereka. Sampai. Jadi orang yang berjalan dengan Tuhan, yang pertama mereka akan sampai ke tujuan. Pasti sampai. Amin. Pasti sampai. Kalau kita jalan sendiri ya tadi itu sampainya ke Wagir, sampainya ke Bulu Lawang. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan sampai ke rumah Bapa. Tujuan hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Coba kita lihat sebentar. Yohanes pasal yang ke-14, kita lihat sebentar. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2. Ya, tolong dibaca Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Janganlah engkau gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya engkau tuh sampai ke tujuan. Jadi berjalan bersama Tuhan Yesus, Alkitab berkata engkau akan sampai ke tujuan. Anda mau pilih mana pagi hari ini? Berjalan sendiri atau berjalan bersama Tuhan? Dua-duanya ada masalah. Jalan sendiri juga ada masalah. Ikut Tuhan juga ada masalah. Karena di dalam Markus pasal yang keempat, bilang tadi, Markus pasal yang keempat, dikatakan kita ini berjalan sendiri pun ada masalah, berjalan bersama Tuhan pun ada. Dikatakan di sini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan, ada badai, ada angin ribut. Jalan dengan Tuhan pun seperti itu. Ada seorang ibu, usia sudah paruh tua, dia bilang begini, dia datang sama Pak Gembala, Pak Pendeta, tolong saya. Saya minta pelayanan. Saya sudah lama ditinggal suami, sekarang saya tinggal bersama anak perempuan saya, cuma tinggal berdua. Kalau anak saya kerja, saya sendiri di rumah. Daripada saya di rumah, lebih baik saya kerja, cari kegiatan. Tolong Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta bilang begini, apa ya pekerjaan yang cocok untuk ibu ini? Kalau saya masukkan dia ke kur atau singer, suaranya kurang bagus. Orang lain pakai kunci A, kunci G, kunci D, dia pakai kunci Inggris kira-kira begitu. Jadi kurang pas. Kalau saya suruh dia terima tamu, senyumnya kurang. Apa ya kira-kira untuk ibu pekerjaan yang bagus? Begini saja Bu. Di gereja kita, tiap hari Kamis itu ada doa puasa dan doa malam. Tiap hari Kamis. Jadi ibu setiap hari datang ke sini hari Kamis. Pagi hari ibu datang, sapu-sapu ini gereja.
kasih bersih. Ada kaca kotor, kamu lap, kamu bersihkan. Nah, malam hari ada doa malam. Ibu cukup bikin teh dan bikin kopi. Bikin apa? Teh dan kopi. Jadi jemaat yang datang doa malam itu sebelum pulang mereka bisa minum teh, bisa minum kopi, bisa makan roti, makan kue. Setiap Kamis ibu ya, jangan lupa. Oh ya, jadi ibu ini tiap hari rajin, tiap minggu rajin. Bikin kopi, bikin teh untuk jemaat minum. Nah, suatu hari, waktu hari ibadah hari Kamis, tiba-tiba ada seorang pemuda yang kejang-kejang. Masuk angin kejang-kejang. Lalu mereka mau bawa dia ke dokter karena panas tinggi. Ibu ini bilang begini, tidak usah, ini orang Manado. Nyanda usah Jo, nyanda usah bawa ke dokter. Bawa saya ke bawah, ke pastori, dudukan dia di sana, baringkan dia di sana. Nanti saya mau bikinkan dia teh. Siapa tahu dengan teh ini dia bisa minum, bisa enak badannya. Lalu anak ini dibawa ke pastori, Bapak Ibu. Ibu ini bikin teh buat anak ini, dikasih minum. Setelah minum kira-kira lebih kurang setengah jam, 45 menit, anak ini, pemudanya berangsur-angsur baik. Gara-gara minum tehnya ibu tadi ini. Nah, nanti saya mau minum teh di belakang selesai ibadah ini, supaya segar. Setelah selang kurang lebih 1 tahun berlalu, ibu ini datang sama Pak Gembala. Pak Gembala, saya mau minta izin, boleh enggak? Izin apa? Saya mau cuti 10 hari. Oh, mau cuti, boleh Pak? Boleh. Terus nanti yang gantikan saya untuk bikin teh, bikin kopi, oh nanti gampang, gak usah dipikirin. Jadi boleh Pak? Boleh. Berapa hari Bu? Berapa? 10 hari. Memangnya ibu ini mau kemana? Kok cuti kok lama? Aku nanggone Jerman. Mau berangkat kemana? Sungguhan tak Bang? Iya. Pendetanya yang pingsan. Karena pendetanya belum pernah ke Jerman. Paling banter nang Kenjeran pendetanya ini. Loh, sungguhan tak? Iya. Loh, kok tiba-tiba ibu mau ke Jerman, ada apa? Pak Gembala ingat enggak? 1 tahun yang lalu ada anak muda yang sakit kejang. Iya. Yang saya kasih teh saya sekarang sembuh. Iya. Itu calon mantuku sekarang katanya. Gara-gara saya bikinkan teh dia sehat. Kenalan sama anak saya. Sekarang mereka mau pertunangan di Jerman. Aku diajak. Ya gelem aja aku berangkat. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah ke Jerman, Bapak Ibu harus rajin-rajin bikin. Iya, supaya Bapak Ibu bisa ke situ. Amin. Kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan. Gara-gara bikin teh. Jadi yang pertama ini Anda harus berjalan bersama Tuhan supaya Anda akan sampai ke tujuan. Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, 29 dan 30. Injil Matius pasal yang ke-11, coba kita lihat sebentar. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Ya, silakan dibaca. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Anda punya beban, punya masalah, ayo pagi hari ini Tuhan mau supaya kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan malas berjalan dengan Tuhan. Meskipun kita ini capek pun, sekalipun capek, tapi kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tadi saya bangun jam 2, saya jemput teman-teman, jam 3 kita berangkat dari Surabaya, mampir lagi Sidoarjo, jemput lagi teman, baru kita ke sini. Jadi kita ini tidur cuma 1-2 jam. Hampir tiap minggu kita ini kurang tidur Bapak Ibu. Karena pelayanan kami cukup jauh. Kalau sini masih dekat Pak, kita sampai di Bromo, sampai di Situbondo, ya cukup jauh. Jadi berangkatnya kadang jam 9 malam, jam 10 sudah di jalan.
Saya kasihan sama ibu-ibu, waduh, kurang tidur. Tapi yang paling kasihan saya ini, Pak. Karena saya yang sing nyetiri gitu loh. Tapi hari ini puji Tuhan, kita semua terpelihara oleh Tuhan. Asal kita mau berjalan dengan Tuhan. Jadi harus rajin, amin. Rajin. Jadi kalau ibadah di sini jam 6, Anda harus datang jam 7, jam 8. Rajin. Ibu guru panggil Tuti. Tuti sini. Kamu punya cita-cita enggak Tuti? Punya. Apa cita-citamu Tuti? Aku mau jadi dokter. Kalau aku sudah jadi dokter Bu, nanti aku mau bikin apotek, bikin klinik, bangun rumah, beli mobil. Oh bagus Tuti cita-citamu. Kamu Udin. Apa cita-citamu Udin? Aku mau kawin dengan Tuti. Terima beres ya. Jadi yang pertama, Anda harus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua sekarang, apa untungnya kalau kita ini berjalan bersama dengan Tuhan? Ayat 38 dan 39. Markus pasal yang keempat, ayat 38 dan 39. Ya. Markus 4, 38 dan 39. Tolong dibacakan. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, ayat 38 bilang begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Yang pertama kalau kita ikut Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus, kita akan sampai dengan tujuan. Yang kedua kalau kita ikut Yesus, kita akan mendapatkan ketenangan. Tenang, amin. Tidak gopo, tidak pusing. Uang hilang 2 juta ya sudah, mau kita sudah cari nggak ketemu ya sudahlah, mau barangkali begini. Tidak semua uang yang ada di kita itu punya kita, barangkali begitu. Bisa saja uangnya orang lain yang dititipan kita. Salah satunya seperti yang punyaku yang hilang itu. Ya itu, tidak semua. Jadi kita tenang, bisa tidur. Bisa tidur dengan baik. Saya kasih contoh begini. Ada raja itu tinggal di istana. Dia lihat di situ, loh, tukang taman kok enak ya. Bari bersih-bersih taman, nyenden dulu di pohon, tidur. Aku nggak bisa tidur, gelisah hatiku. Dia panggil itu prajurit, prajurit sini. Dia kok bisa tidur, saya kok nggak bisa. Apa bedanya? Saya kamar enak, AC, dia di bawah pohon. Dia kok bisa tidur enak. Apa resepnya? Prajurit bilang, gampang. Itu cuma pakai resep 99. Resep apa? 99. Caranya gimana? Besok Pak Raja kasih dia hadiah. Kasihkan hadiah ke tukang kebun itu. Ambil kotak, isi barang di dalam, sarung baru lah, celana baru, sepatu baru, kasih masuk di sana. Lalu jangan lupa kasih uang. Masukkan uang berapa? 99 juta, tapi kamu harus tulis di sini persembahan dari raja sebesar 100 juta. Yang dimasukkan berapa? 99. Kirim sama dia, dikirimlah kotak itu sama prajurit. Sampai di rumahnya, ini Pak, ada titipan dari Pak Raja untuk Bapak tukang kebun. Oh iya, terima kasih, sampaikan salamku Pak Raja. Dibuka lah, ada sarung, ada handuk, ada sepatu, ada jas, ada macam-macam. Oh senang. Ternyata ada doi di situ. Orang Sulawesi bilang ada doi, ada fulus. Dihitunglah uang itu. Berapa? 100 juta. Begitu dihitung berapa? 99. Berarti kurang berapa? 1 juta. Dia cari 1 juta ini. Di kamarnya enggak ada, di toiletnya enggak ada, di pekarangan enggak ada. Sampai subuh. Dia cari, enggak bisa tidur. Gara-gara uang, ya hati-hati.
Coba dia terima 90, sudah lah yang 1 juta anggap hilang aja sudah. Kan tidur enak, enggak sakit. Gara-gara 1 juta loh. Pusing gak satu huruf. Hah? Hati-hati. Jadi yang kedua di sini, Anda mau tenang, Anda harus berjalan dengan Yesus. Amin. Tahun 80, ada yang 50 tahun ke atas tuh. Tahun 80 itu, pemerintah bekerja sama dengan Menteri Olahraga, bikin podcast. Ingat ya, STSB itu loh. Betul ya Bu ya? Itu kalau nggak salah hadiahnya 1 M. Nah ini ada ceritanya. Ungke, orang Sulawesi sama dengan saya asalnya, Ungke ini punya opa. Opanya umur 90. Berapa umurnya? 90 si opa ini. Sudah sakit-sakitan, sakit jantung lah, sakit kolesterol, segala macam sakit tekanan darah tinggi. Opa ini. Nah suatu saat, opa ini iseng-iseng ikut yang tadi itu. Menang. Berapa? 1 M. Waktu dia sakit, dokter sudah bilang sama keluarganya, ini opamu sakit. Kasih dia makan enak, jaga pelihara kesehatannya. Dan ada satu hal yang Anda harus jaga hati-hati. Jangan dia terlalu sedih, jangan dia terlalu senang. Jadi opa ini hanya itu tok pesan dokter. Jangan bikin dia terlalu senang, jangan bikin dia terlalu sedih, gak boleh. Nah opa ini dapat undian 1 M. Waduh, 1 M ini gimana ya? Kalau sampai opa tahu ini bagaimana kalau dia menang podcast ini? Kamu nganajo kasih tahu opa. Wah, aku nggak berani. Nanti dia terlalu senang, mati. Iya toh? Kamu yang paling kakak kasih tahu opa kalau dia menang 1 M. Nggak berani. Takutnya jantungnya copot, mati Pak. Tidak dikasih tahu juga bahaya karena dia menang. Menurut Anda enaknya bagaimana? Nah ini kan masih pagi, ini kan bulan puasa toh. Kita juga puasa ini ya. Lalu mereka punya ide. Begini saja, kita panggil Pak Pendeta, kasih tahu sama dia. Karena Pak Pendeta punya hikmat, punya cara bagaimana kasih tahu dia. Bukan Pendeta Chandra, Pendeta Orsan. Kasih tahu dia, kasih tahu dia. Pelan-pelan kasih tahu. Pak Pendeta, oke. Pak Pendeta datang. Opa, apa kabar? Cerita-cerita tentang ayam, tentang perkebunan, tentang hewan. Cerita ini, Pak Pendeta. Begini Opa. Sekarang ini coba kita berandai-andai dulu. Ini andai-andai loh ya. Kalau misalnya Opa dapat 200 juta dari main game tadi itu, main undian tadi itu, undian berhadiah dapat 200 juta, Opa mau bikin apa itu doi? Berapa 200? Kalau 200 juta gampang. Saya bagi-bagi aja sama anak-anak saya bagi-bagi saja sama keluarga saya, selesai 200 juta. Oh begitu. Iya. Tenang, berarti gak ada masalah. Opanya sehat, tenang, gak ada masalah. Sekarang Opa, kita berandai-andai yang kedua. Kalau Opa dapat 300 juta, ngana mau bikin apa itu doi? Kita mau bangun rumah. Kita mau bangun rumah. Rumah ini mau saya pugar dan saya mau, anak-anak saya punya rumah sendiri-sendiri, saya mau bikin rumah anak-anak saya. Oh bagus Opa. Selesai, tenang. Berarti Opa tetap sehat. Yang ketiga Opa, kalau misalnya Opa ini dapat 1 M. Nah, Opa mau bikin apa itu doi 1 M? Mikir, tenang. Seperti Anda, tenang. Tenang loh ini, 1 M ini. Begini. Kalau Opa dapat 1 M, paling Opa cuma pakai 200 juta saja. 200 juta itu Opa mau bangun rumah, bikinkan anak-anak rumah, lalu 200 juta nih Opa mau tabung buat hari tua. Cukup 200 Opa, cukup. Loh, iya tak? Iya. Terus yang 800 juta itu buat apa? Yang 800 juta buat Pak Pendeta bangun gereja. Pendetanya. Ya toh? Jadi yang kedua di sini, tenang. Anda dapat berkat, Anda harus tenang, jangan gopo. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa untungnya kalau kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 37 dan 38.
dan 39. Ayat 37 sampai 39 silakan dibaca dengan suara keras. Ayat 37, 38 dan 39. Oke. Markus pasal yang keempat. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mengamuk taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, terus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39, keras. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 37 saya baca kembali lagi. Lalu mengamuk taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu menjadi penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu apa? Reda, selesai. Berarti yang ketiga, ini kalau kita berjalan dengan Yesus selalu ada jawaban. Amin. Pasti ada jawaban. Apapun persoalan hidup kita pasti ada jawaban. Mau sukar, mau sulit, ayo kita berjalan dengan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Seorang guru besar, profesor, pintarnya luar biasa karena dia sudah profesor, sudah guru besar, ngajarnya di universitas. Dia ngajar di situ. Nah, setiap kali profesor ini ngajar di kampus-kampus, dia ngajar di situ, dia selalu ditemani oleh sopir. Jadi profesor ngajar di UNER, sopirnya ikut. Profesor ngajar di kalau di Malang ini Brawijaya, sopirnya juga ikut. Kemanapun profesor ini ngajar, sopirnya selalu ikut. Suatu saat di parkiran, saking capeknya profesor ini, karena sudah agak tua, capek, dia ketiduran di mobil, di parkiran. HP-nya bunyi terus. Waduh, ini gimana? Ini dia ditunggu mahasiswa. Tapi tidur enak. Ya apa caranya? Wah, sopir ini bilang begini, daripada mahasiswa itu nunggu terlalu lama, lebih baik dia ambil kacamatanya profesor. Dia ambil tiketnya profesor. Dia ambil bukunya profesor. Karena dia selalu ikut. Nah, biasanya sopir ini kalau profesor sudah ngajar, profesor masuk pintu depan, ini sopir masuk pintu belakang, duduk di belakang, dengar itu profesor mengajar. Selalu begitu. Jadi profesornya ngajar, dia ikut. Masuk pintu samping, dengar profesor mengajar. Sekarang beda, karena profesor sedang tidur, dia ambil itu kacamata bukunya profesor, dia tidak masuk dari pintu samping, tapi dia masuk dari pintu depan. Dengan gaya profesor itu dia masuk. Dan dia mulai mengajar di situ. Profesornya kaget, loh mana kacamataku, mana bukuku, hilang semua nih. Akhirnya profesor pelan-pelan masuk. Orang Manado bilang bahasa sambunyi. Pelan-pelan masuk, bahasa sambunyi di belakang. Wih, kurang ngajar. Dan ternyata dia gantikan saya yang mengajar sekarang. Apa yang terjadi? Sopir ini mulai mengajar. Mengajar, lalu ada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, gampang dia jawab. Karena dia sudah sering ikut. Muncul pertanyaan yang kedua, gampang. Dia bisa 1, 2, 3, 4 pertanyaan semua. Dia makan habis, gampang. Karena dia selalu ikut duduk di situ. Pertanyaan yang kelima, dia kewalahan. Enggak bisa jawab. Waduh. Tapi dasar dia punya otak cemerlang, karena selalu ikut. Nah, ini selalu ikut. Saudara-saudari mahasiswa, pertanyaan Anda ini tidak ada yang sulit. Pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, termasuk pertanyaan nomor 5, semuanya gampang. Jangankan saya, sopir itu loh. Dia bisa jawab. Sopir, apa jawabannya? Sopirnya jawab, Pak. Karena dia selalu ikut dengan Tuhannya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, selalu ada
jalan keluar. Jadi yang pertama ikut Tuhan pasti sampai tujuan. Yang kedua ada ketenangan. Yang ketiga kalau kita ikut Tuhan, apapun masalahnya kita pasti memperoleh jawaban. Mari kita tunduk kepala, kita bawa pulang firman ini. Haleluya. Ada sebuah lagu, berkali-kali kau menolong. Nah itu, tolong dibantu ya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan tidak mau kita andalkan kekuatan kita. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong saya dibantu, berkali-kali Tuhan menolong. Ya, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri di dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan tolong. Haleluya. Berkali-kali kau menolong,
Pagi hari tegur kami Tuhan. Biar kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun terjadi, badai topan sekalipun, kami mau andalkan Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau berjalan hingga kami sampai ke tujuan, rumah Bapa yang abadi, yang kekal ya Tuhan. Itulah tujuan hidup akhir kami, rumah Bapa yang abadi. Dan kami umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kuatkan kami, kuatkan kami. Terima kasih berkali-kali, haleluya. Kali-kali Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kemuliaan dan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami agar kami senantiasa berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati Bapak Chandra dalam setiap usaha, pekerjaan, terlebih di dalam pelayanannya kepada Engkau Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan berikan persembahan yang kedua untuk mendukung sidang wilayah di Jogja. Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua ini diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan sidang wilayah GKN Jawa Bali 18 Maret yang ada di Jogja. Allah itu baik. Setelah itu kita akan berikan persembahan untuk pembangunan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan.
setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuhan yang memberkati. Pengumuman, terima kasih untuk Bapak Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi di dalam pelayanannya. Pengumuman hari Selasa tidak ada menara doa karena Ibu Gembala akan ke Sidoarjo. Yang kedua, Jumat ada ibadah wanita pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Ya, kembali para kaum wanita ada ibadah pada hari Jumat pukul 17.30 setengah 6 sore. Ibu-ibu yang biasa dijemput mohon untuk siap ya. Yang ketiga, hari Minggu kembali kita bertemu di dalam ibadah raya pukul 6 pagi. Kemudian ibadah sekolah minggu pukul 6.30 atau setengah 7. Dan ibadah pemuda remaja pukul 9. Sekali lagi, hari Minggu ibadah raya pukul 6 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 7 dan ibadah pemuda remaja pukul 9. Biarlah kita semakin setia di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mendapatkan berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu dan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati setiap langkah kami. Tuhan, kami pulang dengan tidak tangan hampa, tetapi berkat-berkat yang luar biasa Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak dapat datang karena sakit. Kami berdoa untuk Bu Madrim, Bu Tuti, adiknya Bu Tuti, juga para lansia yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, minggu depan boleh kembali bersama-sama untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa, berkati rombongan Pak Chandra, berkati kami sekalian yang sudah datang pada pagi hari ini. Apapun pergumulan kami, Tuhan senantiasa tahu segalanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang, Tuhan lindungi sertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Baik kami yang naik tumpangan tiba di rumah dengan selamat. Baik Pak Chandra yang akan kembali ke Sidoarjo dan yang akan kembali ke Pak Andaan. Tuhan juga lindungi semuanya. Terima kasih bangsa negara kami yang kami cintai, Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan tolong berikan hikmat akal budi yang dari surga sehingga boleh mengatasi masalah yang sedang terjadi saat ini. Saudara kami yang terkena banjir, Tuhan gempa dan yang lainnya, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, diguruskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tadahkan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. persekutuan oleh kuasa Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan Amin. amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.